Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, ranking di sekolah masih menjadi tolak ukur untuk menilai kecerdasan siswa. Hal ini sebetulnya banyak menimbulkan pro dan kontra keluarga Indonesia. Bagi yang pro atau bagi yang setuju dengan statement ini, mungkin berpendapat bahwa ranking merupakan salah satu bentuk bagi orang tua untuk mampu memotivasi anak-anaknya untuk berprestasi menjadi lebih baik. Tapi bagi yang kontra mungkin berpendapat bahwa ranking jika ditargetkan pada anak tentunya bisa menjadi tekanan sendiri bagi anak yang pada akhirnya menghambat proses tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, keluarga Indonesia di ruang keluarga kali ini kita akan bahas topik menarik tentang ranking versus kecerdasan. Memangnya betul ya anak yang dapat ranking bagus pasti adalah anak yang cerdas? Atau sebaliknya, anak yang tidak pernah mendapatkan ranking atau rankingnya di urutan bawah pasti tidak cerdas? Itu semua akan kita bahas keluarga Indonesia secara lengkap di ruang keluarga kali ini. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin berkonsultasi dan diskusi seputar topik ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @thai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik ranking versus kecerdasan, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik menarik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kalau menurut saya sih enggak sih. Menurut saya secara pribadi ranking itu sebaiknya tidak usah terlalu ditonjolkan ya. Mereka tuh punya kemampuan, masing-masing tuh punya kemampuan. Jadi jangan dilihat dari ranking mereka. Tentunya mereka di kekurangannya pasti mempunyai kelebihan yang luar biasa. Alasannya karena biasanya ranking di sekolah itu kalau untuk di Indonesia sendiri itu masih berdasarkan akademik banget ya. Saya tidak setuju adanya ranking-ranking. Mungkin itu baik untuk supaya anak terpacu ya untuk lebih berprestasi. Cuman itu seperti pisau bermata dua. Itu bisa bikin anak jadi semangat, bisa juga malah merasa minder dengan anak-anak yang lain. Sama sekali tidak. Karena menurut saya pribadi tadi ranking itu tidak perlu. Saya juga melihat anak-anak saya itu enggak dari rankingnya, tapi seberapa mereka memahami pelajaran itu. Buat saya itu yang terpenting adalah mereka paham pelajarannya, mengerti dengan benar. Nggak pernah, saya nggak pernah mereka harus ranking 1 gitu, nggak pernah. Mereka bisa berprestasi di bidang lain. Tidak mentargetkan. Malah anak saya yang nomor 1 berprestasi terus. Pas di saat SMA saya bilang, "Kak, tolong ya, kakak jangan terlalu kutu buku." Saya mengarahkan anak-anak ini ke sosial. Dengan sosialnya yang tinggi, mereka punya link. Jadi mereka itu untuk kedepannya untuk bekerja akan mudah gitu. Nah, keluarga Indonesia itu tadi pendapat dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu ranking versus kecerdasan. Dan untuk bahas topik tersebut, keluarga Indonesia di studio Ruang Keluarga telah hadir seorang narasumber. Kita kenalan dulu. Di sini telah hadir bersama kita Mas William Sullivan Budiman, seorang psychological health practitioner dari Aetra Learning Center. Apa kabar, Mas William? Terima kasih hadir di Ruang Keluarga. Hari ini kita sama-sama pakai batik ya, Mas William? Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional kebetulan, jadi saya, Mas William, dan Kak Bosko juga pakai batik. Betul. Nah, di hari ini Mas William kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang ranking versus kecerdasan. Kalau di Indonesia atau mungkin saat ini gitu ya, kalau kita berbicara mengenai sistem pendidikan, kemudian anak yang cerdas, seringkali dihubungkan dengan anak yang ranking 1, ranking 3 besar, 5 besar, oh itu pasti anaknya pintar, pasti anaknya cerdas. Statement seperti itu sebenarnya benar gak sih, Mas William? Kalau ngomong soal ranking itu, kalau tadi bilang ada yang pro dan kontra, saya sebetulnya pro dan kontra. Oh, oke, dua-duanya gimana tuh? Karena kalau saya kontra dengan kalimat yang menyatakan bahwa ranking itu menunjukkan anak itu cerdas atau enggak. Oh, oke. Wah, dia ranking 1, wah dia cerdas banget. Dia ranking 15, wah anaknya nggak cerdas. Karena banyak kenyataannya dari anak yang saya kenal, yang mungkin kalau selama lagi training ketemu, ataupun mereka yang kenalan saya waktu dulu, banyak mereka yang pintar, tapi ranking mereka rendah. Oke. Karena mereka punya masalah lain
Oh, oke. dalam pembelajaran, bukan karena masalah kecerdasannya gitu. Tetapi saya pro kalau saya bilang, kenapa? Karena ranking itu menurut saya menunjukkan hal lain dari anak, yaitu seberapa dia mau usaha. Jadi kita bisa melihat nih feedback bahwa anaknya di sekolah seberapa besar sih usahanya dia. Dan menurut saya perlu, kenapa? Karena ranking itu kan kita masih terikat dalam sistem. Sistem pendidikan kita masih sangat membutuhkan ranking dan sangat ranking based banget. Semakin tinggi nilainya, semakin mudah untuk masuk kemanapun, bahkan ke kerja pun seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar 100%, oke, kita nggak perlu ranking, kita tinggalkan saja rankingnya. Ketika selanjutnya dia masuk ke tahap selanjutnya, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke kerja, dia akan kesulitan. Jadi kita tetap harus pro terhadap ranking, bahwa kita harus bisa mendapatkan yang terbaik di sana. Cuma sudut pandangnya saja ya yang diubah ya, Mas William. Bukan ranking sebagai penunjuk bahwa ranking adalah anak yang ranking adalah anak yang cerdas, bukan seperti itu. Tetapi ranking memang masih diperlukan untuk menjadi feedback atas seberapa besar usaha yang sudah dilakukan oleh anak. Begitu ya. Nah, tapi kan bagi sebagian masyarakat yang terjadi sekarang ini, Mas William, kebanyakan orang masih berpikiran bahwa bukan seperti yang Mas William sampaikan tadi, lebih kepada anak yang cerdas adalah yang ranking 1, ranking 20 itu tandanya nggak cerdas. Nah, kalau kita berbicara itu kan artinya kemudian menjadi satu hal yang sebenarnya kurang lebih seperti menghambat potensi anak di aspek kecerdasan yang lain. Iya gitu nggak sih, Mas William? Nah, iya. Kenapa? Karena sebetulnya kecerdasan bukan cuma masalah nilai di sekolah. Karena kalau kita lihat, anak dibilang cerdas kalau belajarnya di sekolah baik, nilainya baik, itu kita seperti tidak adil. Kenapa? Karena nilai, ranking itu hanya menggambarkan sebagian dari kecerdasan. Itu pun tidak akurat. Nilai itu hanya menggambarkan kecerdasan, kalau yang saya menyebutkan kecerdasan intelektual akademis. Jadi dia hanya menggambarkan seberapa sih pintarnya dalam matematika, logika matematikanya, seberapa pintar dia dalam bahasa, sains, pengetahuan-pengetahuan umum, seberapa pintar di sana. Tetapi tidak menggambarkan kecerdasan yang lain. Kecerdasan yang lain seperti, kalau saya bilang kecerdasan itu ada 3 yang terutama. Kecerdasan intelektual seperti tadi, kecerdasan sosio-emosional, bagaimana seorang anak bisa mengatur emosinya dan berhubungan dengan orang lain, itu sebuah kecerdasan tersendiri. Dan terakhir adalah kecerdasan fisik, bagaimana fisiknya itu menjadi lebih mampu dari yang lain, lebih baik dibanding yang lain, lebih mudah belajar kalau ada kegiatan-kegiatan fisik dibanding yang lain. Nah, 3 ini 2 hal yang lain itu tidak ternilai dalam ranking, jadi hanya setengah gitu. Kasihan kalau dibilang, oh dia tidak pintar, padahal yang dinilai hanya 1 bagian dari 3 kecerdasannya ya. Dan lagi yang tadi saya bilang, yang dinilai cuma 1, tetapi itu pun terlalu banyak eksternalnya, faktornya. Jadi misalkan ada anak yang benar-benar dia ada masalah keluarga misalkan. Saya banyak banget ketemu ketika saya di lapangan bersentuhan atau mengadakan training bersama anak-anak, mereka banyak yang curhat, mereka ada masalah keluarga. Mereka potensinya hebat, pinter banget, tapi karena masalah keluarga yang mereka punya, mereka terdemotivasi, nggak mau belajar. Akhirnya mereka nilainya ya jatuh lagi. Jadinya kembali tidak bisa menilai bahwa anak itu cerdas hanya berdasarkan ranking. Jadi sangat tidak adil. Kalau misalkan ada pertemuan, saya suka kesel kadang-kadang kalau ada pertemuan keluarga, anak lu ranking berapa? Anak gua mah pintar, rankingnya ranking 1, kayak kasihan gitu anak yang nggak dapat ranking. Karena memang sebetulnya itu bukan menjadi takaran yang utuh untuk mengukur kecerdasan seorang anak. Begitu ya, Mas William ya. Oke, sekarang kita mau Kak Bosko nih, Mas. Halo Kak Bosko. Batiknya bagus sekali hari ini, Hari Batik Nasional ya Kak ya. Kak, kita lagi bicara mengenai ranking versus kecerdasan. Kak Bosko termasuk yang orang tua yang menetapkan target ranking nggak sih Kak Bosko untuk putrinya? Kalau target ranking sih memang kalau dulu kan kita sering dapat ranking tuh di sekolah waktu kita masih kecil. Luar biasa. Dikasih ranking nih sekian. Jadi karena latar belakangnya kalau ada ranking kita jadi mengukur kemampuan diri, berusaha kalau rankingnya masih di bawah supaya jadinya sekarang kalau sama anaknya juga begitu. Jadi dapat ranking berapa? Mungkin lebih ke ini kali Mbak Ayu, supaya kita bisa untuk nextnya bisa mendampingi, kamu kurang di sini, kamu kurang di sini. Tapi dengan treatment yang seperti itu, Putri Kak Bosko terkesan bisa mengikuti atau gimana Kak? Ada ekspresi yang seperti stres gitu.
Ada ekspresi stres seperti itu. Stres. Oh, oke. Tapi Nah, ya- tapi mengatasinya gimana Kak Bosko? Ya, Mengatasinya seperti itu. Kita nggak terlalu menuntut sih, yang penting Oke. coba ayo belajar terus gitu. Yang penting mengarahkan untuk mengusahakan lebih baik Lebih baik usaha yang lagi. diberikan. Terima kasih Kak Bosko. Menarik ya Mbak Suliam ya. Memang benar. Jadi sebagian orang tua itu mungkin keluarga Indonesia di rumah juga ya masih berpikir bahwa ranking adalah penting sebagai Betul. takaran ya, mau usaha kemudian mau membuat prestasi yang baik gitu. Itu ranking masih menjadi ukuran. Nah, yang menariknya lagi adalah ketika misalnya case-nya seperti putrinya Kak Bosko tadi, ada loh perasaan anak-anak tertekan ketika memang misalnya harus ranking segini atau sudah ranking 5, harusnya kamu bisa nak ranking 3. Kita usaha sama-sama ya. Akhirnya mukanya yang kayak putrinya Kak Bosko Iya. tadi. Nah, sebetulnya Mas William, menyikapi yang seperti itu apa sih yang harus orang tua lakukan? Jawabannya boleh nggak kita tahan Oh, dulu? boleh banget. Kita tahan karena kami telah menyiapkan rangkaian informasi menarik untuk keluarga Indonesia di rumah. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tai_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas satu alunan piano indah dari Kak Bosko. Silakan Kak.